Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudaraku, jumpa lagi lewat ibadah ini. Saya percaya LOB Ministry semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Sebab itu mari kita sama-sama bersyukur kita ke hadapan Tuhan. Karena janji Tuhan buat saya dan saudaraku selalu ya dan amin. Haleluya, kita naikkan pujian ini. Setiap janjimu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Setiap janjimu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Oh, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Setiap janjimu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Amin, amin, amin. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku
penyembahan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat pertolonganmu, buat setiap janjimu Tuhan yang selalu ada dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh, Yarala barala 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 base. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Pertolonganmu selalu ada bagi kami Tuhan. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mata kami Tuhan. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang merasakan pertolongan Tuhan nyanyikan bagi Dia. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Amin, amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Amin. Kita berdoa dengan bangga di rumah Tuhan. Kami katakan Kau setia, Kau mulia. Karena kasih setiamu kami ada sampai saat ini Tuhan. Karena kasih setiamu lebih dari hidup, maka bibir kami memuji menyembah-Mu selamanya Tuhan. Engkau yang tahu kedalaman hati kami. Kami ditebus, kami diampuni, kami dibela, kami ditolong, serta kami dibawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dan ajaib dengan Tuhan.
Urapi hamba-Mu dan sidang jemaat-Mu untuk kami diajar dalam kebenaran firman-Mu. Kalau langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan firman-Mu akan tetap untuk selama-lamanya. Kami tahu dan percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Selamat sore, Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara LOB Light of Blessing Ministry. Kembali sore ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang saya beri judul Connected atau terhubung. Dan pada kesimpulannya saudara harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah yang lebat. Kenapa? Karena ini merupakan persiapan paling penting atau yang terbesar yang saudara harus miliki dalam kehidupan ini. Alkitab bilang hari-hari terakhir tidak akan datang keadaan lebih mudah. Alkitab bilang bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yang saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara adalah jangan pernah takut dengan masa yang sukar. Jangan pernah takut dengan kesulitan. Jangan pernah takut dengan situasi yang tidak mudah. Karena kita percaya firman Tuhan berkata kita punya Tuhan yang hebat dan Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Nah, persoalannya bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang tidak mudah ke depan dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Dan ingat saudaraku, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi Dia rancangkan damai sejahtera untuk menyiapkan hari depan yang penuh harapan. Dan Tuhan merancangkan untuk kita hidup dalam kemenangan. Katakan amin. Persiapan apa yang perlu saudara dan saya miliki dalam kehidupan supaya kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan? From victory to victory. Persiapan yang namanya bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak atau buah yang lebat. Waktu saya dan saudara percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau kita ini anak dan Tuhan adalah Bapa kita, saudaraku yang terkasih, apa sih sebenarnya tujuan Tuhan terbesar kepada kita anak-anaknya? Yang namanya bertumbuh. Bertumbuh. Tentu saudara tahu akan hal ini. Pada waktu kita punya anak, kita gembira. Pada waktu kita punya anak, kita bahagia. Selanjutnya kebahagiaan kita, sukacita kita. Kita melihat anak yang kita miliki itu terus bertumbuh dalam kehidupan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita selalu cari yang namanya sukses, tapi Tuhan cari pertumbuhan dalam hidup kita. Tuhan cari pertumbuhan dalam hidup kita. Dan salah satu hal terpenting untuk kita bertumbuh di dalam kehidupan adalah meninggalkan kekanak-kanakan. Meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Meninggalkan kekanak-kanakan adalah hal penting untuk saudara dan saya bisa bertumbuh menjadi dewasa. 1 Korintus 13 ayat 11 firman Tuhan berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Apa penghalang terbesar saudara dan saya bisa bertumbuh dalam kehidupan? Adalah kita masih mempertahankan yang namanya sifat kekanak-kanakan. Jadi hari ini untuk kita bisa bertumbuh dan menjadi dewasa apa? Tinggalkan kekanak-kanakan. Amin. Kedewasaan rohani tidak ditentukan dari berapa lama kita menjadi orang Kristen. Saudara bisa ada di gereja 30 tahun. Saudara bisa ada di gereja 50 tahun. Bahkan mungkin sebelum saudara dilahirkan, saudara sudah Kristen. Itu orang Manado, Bapak Ibu Saudara. Orang Manado itu belum lahir sudah Kristen. Karena mereka Kristen dari keturunan. Makanya kalau bayi di tempat lain itu nangisnya biasa, Bapak Ibu Saudara. Nangis seorang bayi. Oe, oe. Tapi kalau di Manado beda. Nangisnya bagaimana, Pak? Nangisnya haleluya, haleluya. Lamanya saudara jadi Kristen itu bicara waktu, bukan bicara kualitas kedewasaan. Ada statement yang berkata tua itu pasti, dewasa itu adalah pilihan. Ada 3 sifat kanak-kanak atau ciri kanak-kanak yang saudara perlu pertimbangkan ini.
Kalau itu masih ada di dalam dirimu, mari tinggalkan. Yang pertama, dia lebih tertarik kepada pemberiannya daripada si pemberinya. Ya, saudara datang sama Tuhan, pendekatan saudara apa? Mujizat kah? Kesembuhan kah? Pertolongan kah? Berkat? Saya mau katakan sore ini, saya mau beritahu pada Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus semuanya ada. Kita datang bukan untuk cari pemberian Tuhan. Kita datang karena kita mau kenal Tuhan dalam hidup kita. Pengenalan akan Tuhan jauh lebih penting daripada semua mujizat dan segala pemberiannya. Saya ulang sekali lagi, pengenalan akan Tuhan jauh lebih penting daripada semua mujizat dan segala pemberiannya. Kalau kita pelajari kisah tentang raja hebat yaitu Hizkia. Hizkia sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya berkata apa? Karena penyakitmu kamu akan mati sebentar lagi. Lalu Hizkia menangis. Hizkia menangis. Dia menjerit meratap di tembok. Singkat cerita, Tuhan tolong aku, katanya. Lalu Tuhan datang dan sembuhkan Raja Hizkia. Pertanyaan saya begini, terus ketika Hizkia mengalami kesembuhan, dia bisa finishing well dalam hidup. Saudara bisa baca Alkitab saudara masing-masing. Karena kesembuhan itu Hizkia gagal. Dia menjadi sombong dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sore ini saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, memang kita butuh mujizat. Memang kita butuh pertolongan Tuhan, memang kita butuh kesembuhan. Memang kita butuh berkat. Tapi lebih dari semua itu adalah kita harus menghargai Tuhan lebih dari apapun. Amin. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika diperhadapkan dapur api. Raja Nebukadnezar bikin patung, dia nggak mau sembah. Lalu raja marah banget. Dia suruh pengawal panaskan dapur api 7 kali lipat panasnya. Dan raja berkata apa? Hai anak-anak muda, sembah patung yang kudirikan ya. Kalau tidak saya masukkan kamu ke dapur api yang menyala-nyala itu. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, Tuanku Raja, hendaknya engkau tahu. Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang hebat. Maha kuasa yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Seandainya Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami juga tidak akan mau menyembah patung yang raja dirikan itu. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa ini 3 anak muda. Dengan kata lain apa? Sadrak, Mesak, Abednego berkata begini, ditolong tidak ditolong, mujizat terjadi atau tidak terjadi, kami tetap menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab dia Tuhan yang dahsyat dan hebat buat kami. Saudara mau masuk surga? Mau Pak? Kita mau surganya tapi kita tidak suka dengan pemilik surganya. Gimana? Yang kedua, seorang kekanak-kanakan lebih memilih apa yang menyenangkan bukan apa yang benar. Apa yang menyenangkan bukan apa yang benar. Ya. Kalau ada gambar, saudara mungkin tahu, pernah lihat seorang anak kecil main kabel listrik dan dicolok di stop kontak. Dia asik saja, dia senang saja, tapi dia nggak tahu kan itu bahaya banget Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah anak-anak. Karena dia lebih memikirkan apa yang menyenangkan buat mereka, bukan apa yang benar. Kalau saudara datang sama Tuhan lebih memilih hanya yang menyenangkan. Yang saudara kejar cuma kesenangan-kesenangan diri. Di dalam kehidupan ini. Saya cuma mau beritahu sama saudara, maaf. Sorry to say. Saudara masih punya sifat kekanak-kanakan. Putuskan sore ini. Bukan berdasarkan apa yang menyenangkan buat saudara. Tapi putuskanlah apa yang benar buat saudara. Suatu saat Abraham, atau dia belum ganti namanya menjadi Abraham. Kejadian 17 ayat 5. Ya. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dalam Kejadian 13 ayat 5 sampai 13. Nanti saudara baca di rumah masing-masing. Abraham dan Lot berpisah. Dia bilang kepada Lot, keponakannya, Lot sekarang silakan kamu pilih.
Sekarang kamu sudah hebat, sekarang kamu sudah dewasa, lebih baik kita pisah. Daripada tali persaudaraan kita putus hanya karena karyawan-karyawan kita ribut. Lebih baik gini kita pisah, kan kamu sudah bisa usaha sendiri, Lot. Lalu Abraham memberi kesempatan pada Lot untuk memilih, dan Alkitab mencatat Lot memilih apa yang menyenangkan bagi dia. Waktu dia lihat lembah Sodom dan Gomora, kalau sekarang itu Jordania, itu seperti taman Tuhan, dan saudara tahu akibat dari keputusan Lot. Lot dan keluarganya hancur, istrinya jadi tiang garam, dan yang lebih tragisnya Lot dibuat mabuk sama anak-anaknya. Dan lalu kedua anak perempuannya itu bersetubuh dengan Lot, dengan bapaknya. Dan akhirnya mereka mengandung. Dan dari dua anak perempuan ini lahirnya dua bangsa, yaitu Bani Moab dan Bani Amon, yang menjadi musuh bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Itu bangsa yang muncul dari hasil kedagingan. Kenapa? Karena dua anak perempuan Lot punya gaya hidup seperti itu. Karena mereka tinggal di Sodom. Sore ini datanglah sama Tuhan karena Tuhan perlu saudara. Dan saudara perlu Tuhan. Bukan karena yang lain. Saudara datang untuk memutuskan berada di tempat ini, dan saudara berjemaat di tempat ini. Karena saudara tahu di sini ada firman Tuhan yang bisa menumbuhkan saudara, dan bukan karena apapun. Kita harus menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan disenangkan, Dia akan menarik banyak jiwa datang kepadanya. Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati, semua disediakan oleh sama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang heran dan dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tidak kenal dengan hamba Tuhan yang bernama Smith Wigglesworth? Dia adalah seorang hamba Tuhan yang hebat. Penginjilannya yang luar biasa di tahun 1900-an. Bapak Ibu Saudara, KKR kesembuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, tanda-tanda heran dan ajaib diperbuatnya. Bahkan orang mati pun dibangkitkan, Bapak Ibu Saudara. Dasar landasan hanya satu, dia punya teori iman yang luar biasa. Dalam pelayanannya, sehingga dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit dan lain sebagainya. Dia punya teori iman yang sederhana, yaitu apa? Asal percaya saja. Mungkin dia terinspirasi sama lagu 80 tahun. Tahun 80-an, Bapak Ibu Saudara. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus menolong. Bilurnya, bilurnya. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. 1 Petrus 2 ayat 24b. Teori imannya sangat sederhana. Asal percaya saja sehingga pelayanan dahsyat. Pak, orang yang sakit disembuhkan. Orang yang mati dibangkitkan. Itu pelayanan Smith Wigglesworth. Tahun 1900-an, sebelum ada yang namanya Benny Hinn, Reinhard Bonnke, dan Suzette Hattie. Nah, dalam sebuah buku ya dia mengaku berkata begini, pelayanannya yang hebat, tindakannya yang luar biasa. Tanda-tanda mujizat heran dan ajaib itu terjadi karena apa? Dia sadar Bapak Ibu Saudara, bahwa dia adalah ranting atau carang yang harus terus-menerus konsisten terhubung atau melekat pada pokok anggur, yaitu apa? Siapa? Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 5, ini landasan pelayanan dia. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Smith Wigglesworth sadar dia harus melekat pada pokok anggur itu. Maka dampaknya dia mampu mengimpartasikan urapan yang dahsyat. Mujizat yang luar biasa, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Karena dia sadar dia hanyalah ranting atau carang yang harus menerus konsisten melekat pada pokok anggur. Fakta yang banyak kita jumpai di tengah-tengah kehidupan orang percaya adalah begini, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kurangnya konsisten kita dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kurang terkoneksi dengan continue, suka putus nyambung. Sehingga apa? Membuat kita tidak dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Perkara-perkara yang hebat, bahkan cenderung kita sering kalah dengan keadaan. Sampai hari ini kita jumpai, kenapa banyak orang Kristen mundur dalam pelayanan, dalam pengiringannya akan Kristus.
Ada masalah sedikit mundur dari Tuhan. Tidak mampu melakukan perkara-perkara yang dasar dalam kehidupan. Takut menghadapi badai dalam kehidupan ini. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus terkonektif. Terkonektif terus menerus konsisten di hadapan Tuhan. Engkau harus sadar, saudara punya kuasa. Saudara sadar, saudara ranting atau carang yang melekat pada Kristus. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan? Yang pertama, tetaplah berdoa dan tetaplah renungkan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Maksudnya berdoa harus konsisten, Bapak Ibu Saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsisten artinya tetap, tidak berubah. Bukan hanya ada di ibadah mesbah doa di gereja, tapi tiap hari saudara, tiap hari saudaraku, kita harus berdoa, sisihkan waktu 24 jam yang Tuhan sudah berikan. Ingat Bapak Ibu Saudara, sisihkan, bukan sisakan. Karena konotasinya berbeda. Kalau sisakan itu konotasinya sangat negatif Bapak Ibu Saudara. Sangat negatif. Malaikat 3 ayat 10a, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan. Tenang Bapak Ibu Saudara, tenang Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan membahas tentang perpuluhan. Bicara tentang perpuluhan itu bukan bicara tentang uangmu, Pak. Bicara tentang perpuluhan bukan bicara tentang cuan yang engkau dapatkan 1 minggu atau 1 bulan. Dan bukan bicara tentang gajimu yang kau terima 1 bulan, tidak. Tapi bicara tentang waktu juga. Kalau 1 hari Tuhan kasih berapa waktu buat kita? 24 jam ya. 1/10 Bapak Ibu harus tahu berapa. Itu kira-kira 2 jam 4 menit. Itu harus waktu yang harus terkoneksi sama Tuhan. Makanya ada yang bilang sama saya, jadi orang Kristen itu enak ya Pak, ibadahnya hanya minggu saja. Beda sama saudara sepupu kita yang 5 kali dalam sehari. Siapa bilang? Siapa bilang? Setiap hari 2 jam 4 menit kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Makanya kenapa banyak orang kalah dengan keadaan masalah yang dialami dalam kehidupan. Itu kan perjanjian lama Pak. Apalagi perjanjian baru Bapak Ibu Saudara. Tidak ada patokannya memang. Tapi kita harus berkaca pada kehidupan Tuhan Yesus. Dia setiap saat, setiap waktu dia terhubung atau terkoneksi dengan yang kudus dari Allah. Sampai peristiwa di Taman Getsemani dan dia dapati murid-murid sedang apa? Sedang tidur. Yesus bilang apa? Tidak sanggupkah engkau berdoa dan berjaga-jaga 1 jam saja? Dalam Markus 1 ayat 35 firman Tuhan berkata apa? Pagi-pagi benar. Itu subuh Pak. Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pertanyaan saya, pagi-pagi benar kita di mana Pak? Pagi-pagi benar kita di mana Pak? Tidur. Terima kasih untuk kejujuran Bapak Ibu Saudara. Pak, saya sudah bangun pagi juga Pak. Dia lalu pergi keluar dan cari nasi uduk dan nasi kuning Pak. Oh, kalau itu beda Bapak Ibu Saudara. Yesus pagi-pagi benar dia berdoa. Siang hari Yesus berdoa juga dalam Markus 6 ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Malam hari pun Yesus berdoa. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata pada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ini malam pada saat Tuhan Yesus mau ditangkap. Dan yang terakhir, Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari Yesus berdoa Pak. Terhubung kepada Allah yang kudus di sorga. Kalau untuk hobimu, engkau bisa habiskan waktu berjam-jam di depan pemancingan, nungguin umpan yang dimakan ikan. Itu bisa menyita waktu setengah hari. Masa untuk 1 jam saja engkau tidak bisa? Jawab sendiri dalam hatimu Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan di sini tidak ada yang hobi mancing.
Kalau untuk pergi ke mall kok engkau bisa berjam-jam, Bu? Nongkrong sama pacarmu di kopi janji jiwa kok bisa kamu adik-adik? Masa untuk 1 jam kau tidak bisa buat Tuhan? Light of Blessing Ministry harus jadi jemaat Tuhan yang rajin berdoa, supaya kita bisa terkoneksi dengan surga. Haleluya. Terkoneksi berdoa itu sama dengan yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin. Siapa Elia? Elia itu manusia biasa sama seperti kita, Pak. Yang bisa menghentikan hujan turun itu hanya Tuhan, bukannya Mbak Rara. BMKG nggak bisa ngatur cuaca. Dia hanya bisa memprediksi cuaca, tanda-tanda alam. Tapi untuk bisa menghentikan cuaca itu tidak ada yang bisa kecuali Tuhan. Tapi ada manusia biasa yang sama seperti kita. Yang dilakukan Elia itu apa, Bapak Ibu Saudara? Dia perintahkan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Yakobus 5 ayat 17 firman Tuhan berkata apa? Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun. Konsisten berdoa itu sama dengan yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin. Amin. Saya ulang sekali lagi, konsisten kita berdoa itu sama dengan yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin dalam kehidupan kita. Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Usaha terhubung dengan Tuhan bukan hanya berdoa, tapi kita harus rajin membaca firman Tuhan. Poin yang kedua, tetaplah terhubung dengan komunitas rohani. Bapak Ibu Saudara, komunitas rohanimu, komunitas ministrimu itu yang bisa membawamu dekat terhubung dengan Tuhan. Oh ya, orang di dalam saling membangun. Di ministry bukan ngomongin orang kok, tapi ngomongin firman kok. Membahas firman minggu lalu yang diulas lagi kembali. Di komunitasmu kamu harus aktif. Komunitas rohani itulah yang bisa membawa connected sama Tuhan. Sebagai ayat terakhir dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. 1 Korintus 15 ayat 58 firman Tuhan berkata apa? Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sukses buat saudara. Amin. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya berikanlah hati kami menjadi hati seorang murid yang mau dididik dengan firman. Kalau firman Tuhan mau mengajar kami, biarlah kami menyambutnya dengan sukacita. Kalau firman ini menyatakan kesalahan kami, biarlah kami boleh sadar akan kesalahan kami. Dan firman yang sama juga memperbaiki karakter kami. Dan akhirnya kami dididik dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami sudah mendengarkan sabda Tuhan. Mari Tuhan berfirman pada kami. Berkati LOB Ministry, Light of Blessing Ministry menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin.